ekonomi itu udah mulai kelihatan, ya, permintaan kredit juga udah mulai tumbuh, baik itu di sektor consumer maupun di sektor komersial dan corporate. Ya, karena kita melihat bahwa mungkin khususnya di Q3, Q4 tahun lalu ketika COVID ini udah mulai membaik, orang udah mulai merasa optimis, dan Q1 ini juga udah mulai kelihatan trennya lanjutan dari Q4 yang kemarin. Jadi pertumbuhan yang paling banyak di consumer, kemudian disusul juga dari sisi pengolahan, pertambangan dan lain sebagainya, itu juga membuat kita, karena demand yang begitu tinggi dan bank juga mulai merasakan bahwa kredit risk itu mulai terkontrol. Ya, makanya kita juga mulai ada appetite untuk memberikan kredit, penyaluran kredit seperti yang diharapkan daripada teman-teman di real sector. Oke, baik. Pak Padi, kita bicara di sisa tahun 2022 ini yang akan habis begitu dan juga awal tahun 2023 nanti. Untuk Anda melihatnya sendiri dari segi peluang dan juga tantangannya akan seperti apa sih Pak di perbankan? Saya kira kalau kita lihat peluang tantangannya ini seperti dua mata koin ya. Kita melihat bahwa peluangnya sebetulnya kita lihat dari beberapa indikator proyeksi dari pemerintah bahwa mereka memperkirakan pertumbuhan ekonomi kita bisa 4-5%. Ini saya kira satu hal yang very positif. Bahwa pemerintah juga melihat bahwa ekonomi akan tumbuh, keinginan orang untuk membelanjakan uang juga besar. Yang kedua adalah yang kita lihat bahwa bank-bank juga mulai punya appetite. Ya, hampir semua bank sekarang ini sudah buka pintu untuk memberikan kredit, baik di sisi consumer, baik untuk otomotif, mobil, motor, maupun untuk produktif. Ya. Kalau tahun lalu kita lihat bahwa permintaan juga kecil karena masih banyak nasabah yang masih wait and see juga. Tapi sekarang kelihatan sudah mulai ada, walaupun memang belum semua merata di semua segmen, khususnya yang di retail komersial atau yang kecil menengah ini, masih banyak sebetulnya pasien-pasien kita atau dalam tanda kutip yang masih ada di ICU nih. Yang karena memang masih diberikan waktu sampai tahun depan untuk restrukturisasi COVID ini, yang kita masih mesti lihat. Tapi di luar dari sana, kita juga melihat bahwa kredit yang direstruktur di perbankan dan kita juga di Bank Mega cukup signifikan turun. Ya, dari yang tahun awal-awal itu begitu besar, sekarang mungkin tinggal sisa 30-40% yang masih dalam tanda kutip dirawat di rumah sakit. Ya, jadi peluang itu ada. Kemudian ditambah juga dengan secara global ya bahwa pertumbuhan ekonomi, walaupun kita lihat bahwa terjadi fluktuasi yang cukup tinggi dari sisi komoditi harga, yang membuat itu juga membuat harga-harga relatif naik karena bahan baku rata-rata itu datangnya dari bahan-bahan komoditi ini. Yang ini yang juga kita khawatirkan di sisi kontranya, bahwa inflasi ini kemungkinan akan naik dan diperkirakan juga akan naik. Tahun lalu sekitar 1-2%, tahun ini mungkin sekitar 3-4%. Dan pemerintah juga kan sudah melakukan beberapa kebijakan-kebijakan untuk menahan inflasi ini dengan cara GWM mau ditingkatkan dari Juni sampai September ini. Kemudian yang kedua juga beberapa kebijakan harga pangan, minyak goreng, minyak, dan sebagainya yang juga dikontrol pemerintah. Yang tentu ini ada biayanya juga, ya. Dan diharapkan bahwa inflasi ini bisa terkendali. Pemerintah jaga likuiditas dengan cara tadi GWM agar supaya tidak berlebihan. Dan ini juga saya kira menjadi hal yang menarik juga untuk kita lihat bagaimana inflasi ini bisa jaga, uang tetap bisa beredar, dan daya beli tetap bisa tinggi. Oke, baik. Pak Madi, tadi juga Anda sempat menyinggung sedikit begitu ya terkait sektor komoditas yang juga kalau kita perhatikan terus merangkak naik. Apakah memang permintaan kredit di sektor komoditas juga akan menjadi prospek yang bagus begitu untuk Bank Mega ke depan? Saya kira kalau di Bank Mega ini sendiri sebetulnya cukup banyak yang di sisi komoditas ya. Seperti contoh di batu bara, kemudian beberapa tambang-tambang yang lain, ya, kemudian di perkebunan. Ya, karena ini sebetulnya salah satu driver yang buat Bank Mega, kredit itu tumbuh cukup signifikan. Tahun lalu kita tumbuh kurang lebih 25%, di atas dari industri. Yang di-drive dari kebanyakan dari sektor-sektor ini. Karena mereka membutuhkan cukup banyak investment. Ya, cukup lama, 2 tahun mungkin mereka tiarap. Sekarang udah mulai saatnya mereka invest, dan kebetulan ada opportunity, harga juga membaik. Ya, batu bara yang dulu 40-an sekarang di atas 100. Ya, kemudian CPO juga demikian. Jadi saya kira ini opportunity buat mereka dan juga buat bank untuk membantu menyalurkan ini.